Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun, NIM PO 713201200103 dari kelas tingkat 1A. Hari ini saya akan penyuluhan kesehatan tentang pemberian obat-obatan COVID-19. COVID-19, coronavirus atau disebut juga dengan COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya satu kali dalam hidupnya. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti Middle East Respiration Syndrome atau MERS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV, dan pneumonia. SARS yang muncul pada November 2002 silam di Tiongkok menyebar ke beberapa negara lain, mulai dari Hong Kong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Inggris, Italia, Swedia, dan Amerika Serikat. Epidemi SARS yang berakhir hingga pertengahan 2003 itu telah menjangkit sebanyak 8.098 orang di berbagai negara. Setidaknya sekitar 774 orang mesti kehilangan nyawa akibat penyakit infeksi saluran pernafasan berat tersebut. Sampai saat ini, terdapat 7 jenis coronavirus yang telah diidentifikasi, yaitu HCOV 229E, HCOV OC43, HCOV NL63, HCOV HKU1, dan SARS-CoV yang menyebabkan sindrom pernafasan akut, MERS-CoV sindrom pernafasan Timur Tengah, COVID-19 atau dikenal juga dengan novel. Coronavirus menjadi penyebab wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya mulai Januari 2020. Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID-19 dari Maret 2020 yang lalu. Coronavirus menjadi penyebab wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya mulai Januari 2020. Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID-19 dari Maret 2020 lalu. Yang kedua, tujuan pemberian obat COVID-19. Pada pasien COVID-19 dengan gejala ringan, isolasi dapat dilakukan di rumah. Pasien disyaratkan untuk menggunakan masker, terutama saat melakukan kontak dengan orang lain. Beberapa terapi suportif seperti antipiretik, antitusif, dan ekspektoran dapat digunakan untuk meringankan gejala pasien antipiretik dan analgetik. Pemberian antipiretik dan analgetik diberikan apabila pasien memiliki temperatur 38 derajat Celcius, nyeri kepala, atau mialgia. Pilihan terapi antipiretik dan analgetik yang dapat diberikan ketika dibutuhkan adalah paracetamol dan ibuprofen. Pada pasien COVID-19, penggunaan paracetamol lebih disarankan daripada ibuprofen karena ibuprofen memiliki luaran yang lebih buruk. Antitusif dan ekspektoran. Pemberian antitusif dan ekspektoran berfungsi untuk menurunkan gejala batuk pada pasien COVID-19. Apabila pasien mengalami batuk berdahak, maka pemberian ekspektoran dapat diberikan untuk mencegah sputum. Pilihan antitusif yang dapat diberikan pada pasien adalah dextromethorphan. Terapi ekspektoran yang dapat diberikan adalah guaifenesin 204-400 mg setiap 4 jam. Terapi suportif untuk gejala berat pasien COVID-19 dengan gejala sedang hingga berat perlu dirawat di fasilitas kesehatan. Pengendalian infeksi dan terapi suportif merupakan prinsip utama dan manajemen pasien COVID-19 dengan gejala yang berat. Yang ketiga, ada jenis obat COVID-19. Pemerintah telah mengumumkan 7 jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK01-17-Strep-1758-2020 tentang penetapan jenis vaksin untuk penata-laksanaan vaksinasi COVID-19. Berikut adalah yang pertama, vaksin Sinovac, vaksin PT Bio Farma, vaksin Novavax, vaksin Oxford AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Moderna, dan Sinovac. Dari 7 jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia, baru ada 3 vaksin yang stoknya telah diterima dan digunakan dalam pelaksanaannya, yaitu Sinovac, PT Bio Farma, dan Oxford AstraZeneca. Selanjutnya ada indikasi dan kontraindikasi obat COVID-19. Indikasi vaksin Sinovac atau COVID-19 adalah untuk menginduksi imunitas terhadap virus SARS-CoV-2 sehingga diharapkan dapat mencegah penularan COVID-19.
Vaksin CoronaVac dikontraindikasi pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas terhadap komponen dari vaksin ini, dan pasien dengan imunodefisien primer. Vaksin ini juga belum dapat diberikan pada anak, bayi, ibu hamil, dan menyusui karena belum dapat data terkait keamanan dan efikasi obat pada populasi tersebut. Selanjutnya ada dosis vaksin COVID-19. Dosis dewasa diberikan kepada pasien yang berusia 18-59 tahun. Diberikan dosis sebagai berikut. Yang pertama, untuk situasi emergensi, jadwal imunisasinya adalah 2 dosis dengan interval 2 minggu. Dari hari 0 sampai 14 hari, tiap dosis sebanyak 0,5 mili. Untuk situasi rutin, jadwal imunisasinya adalah 2 dosis dengan interval 4 minggu. Di hari ke-0 sampai 28 hari, tiap dosisnya sebanyak 0,5 mili. Selanjutnya untuk dosis lansia yang berusia 60 tahun ke atas, diberikan 2 dosis dengan interval 4 minggu dari hari ke-0 sampai 28 hari. Tiap dosis sama juga dengan 0,5 mili. Yang keenam ada efek samping COVID-19. Efek samping lokal adalah efek samping pada lengan tempat disuntikannya vaksin. Efek samping lokal yang umum terjadi adalah nyeri, pegal, kemerahan, dan bengkak. Untuk mengatasi efek samping ini, Anda bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, Anda bisa menyelupkan handuk ke air dingin, lalu menempelkannya di tempat suntikan. Yang kedua ada efek samping umum. Efek samping umum yang timbul adalah rasakan di seluruh tubuh. Efek sampingnya berupa kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, menggigil, demam, dan mual. Untuk meredakan efek samping di atas, Anda hanya perlu meminum obat yang bisa dibeli di apotek tanpa resep. Contoh obat-obatan yang bisa Anda minum adalah paracetamol dan ibuprofen. Obat-obatan tersebut terbukti bisa mengurangi atau menghilangkan gejala dan rasa tidak nyaman yang ditimbul akibat vaksin. Selain itu, untuk meredakan efek samping demam, pastikan Anda meminum banyak air putih untuk mencegah dehidrasi. Anda juga sebaiknya menggunakan pakaian tipis dan mencegah panas terperangkap dalam tubuh Anda. Tidak direkomendasikan untuk meminum obat sejak sebelum menerima vaksin untuk mencegah timbulnya efek samping setelah vaksin. Yang ketujuh ada interaksi vaksin COVID-19 dengan obat lainnya. Beberapa obat berpotensi dapat menyebabkan interaksi dengan CoronaVac melalui mekanisme farmakodinamik. Obat-obat imunosupresif seperti obat kemoterapi, antimetabolit, alkalin agen, obat sitotoksik, dan kortikosteroid dapat mengurangi respon imun tubuh terhadap vaksin ini. Belum terdapat hasil penelitian mengenai penggunaan vaksin CoronaVac secara bersamaan dengan vaksin lain. Dan yang terakhir, hal-hal yang harus diperhatikan bila memakai vaksin COVID-19. Yang pertama, menerapkan protokol kesehatan. Tampaknya keinginan pemerintah Indonesia membentuk kekebalan kelompok tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Oleh karena itu, jangan menganggap dirimu sudah kebal virus corona setelah mendapatkan vaksin. Jika terjadi, tetap atuhi protokol kesehatan dan memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan. Yang kedua adalah monitori kondisi kesehatan. Penting untuk mengetahui apa saja efek samping vaksin dan kapan harus mewaspadai gejala yang muncul. Meski normal terjadi, efek samping dan gejala yang muncul tetap harus kamu monitor. Jika kamu mengalami demam, kamu bisa mengonsumsi obat penurun demam dan diresepkan dokter. Selain itu, alangkah lebih baik jika kamu beristirahat hingga kondisimu benar-benar pulih. Dan yang ketiga, segera temui dokter untuk efek samping berbahayanya. Vaksin corona juga bisa memicu efek samping berupa gejala alergi. Namun, perlu diwaspadai, sebab ada kemungkinan gejala alergi akan muncul di belakangan. Jika muncul reaksi alergi parah dalam beberapa hari atau beberapa minggu setelah vaksin corona pertama, disarankan untuk segera temui dokter atau pergi ke rumah sakit, sebab ada kemungkinan reaksi alergi akan bertambah parah dan memicu masalah. Yang keempat, persiapkan diri untuk dosis kedua. Sebagian besar vaksin COVID-19 membutuhkan 2 dosis untuk bekerja. Jika berarti kamu perlu divaksinasi 2 kali dengan jeda 4-12 minggu antara dosis pertama dan kedua. Pastikan kamu mengetahui tanggal dosis yang kedua diberikan. Selain itu, penting untuk mendapatkan dosis kedua, bahkan jika kamu mengalami efek samping dari pertama, kecuali jika petugas vaksinasi atau dokter memberikan kamu untuk tidak mendapatkan dosis kedua.
Yang kelima, bagikan pengalamanmu. Mendapat vaksin COVID-19 bisa menjadi momen besar dan sangat melegakan. Oleh karena itu, nikmati dan syukuri. Selain itu, bicaralah dengan orang lain tentang pengalaman kamu. Dorong orang lain untuk melakukan vaksinasi dan bicarakan prosesnya dan bagaimana perasaan kamu setelahnya. Terima kasih. Itulah sekian penyuluhan tentang vaksin dan COVID-19. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.